Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 946 Saudara. Semua orang dari alam rasi bintang iblis mengenakan ekspresi serius di wajah mereka seolah-olah mereka sedang melakukan upacara kuno. Hal ini membuat wajah Lin Yun berubah karena dia harus mengakui bahwa pemandangan ini telah mengejutkannya. Mengangkat kepalanya untuk melihat Lil Red yang mengayunkan tongkat biduk iblis surgawi, matanya berkilat karena terkejut karena sepertinya tongkat ini memiliki asal-usul yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia tahu bahwa Lil Red pasti menggunakan seni keranaga kuno untuk memanipulasi tongkat gayung iblis surgawi yang menciptakan fenomena ini. Tapi kekuatan itu sedikit terlalu menakutkan bahkan untuknya. Selain itu, teknik kultivasi Lil Red berasal dari Yue Weiwei, dan ini berarti Yue Weiwei mungkin memiliki asal-usul yang menakutkan di alam Kunlun. Tepat ketika Lin Yun sedang dalam pikiran yang dalam, fenomena di langit menghilang saat Lil Red turun sebelum melihat ke arah tongkat dan terkekeh tanpa henti. Ada perbedaan besar dalam ukuran mereka dan mulai tertawa seperti orang bodoh yang menemukan harta karun. Ketika semua orang dari alam rasi bintang iblis bangkit kembali, ekspresi mereka menjadi tidak wajar saat mereka melihat Lil Red, terutama Wu Mu. Bagaimanapun, dia mengatakan bahwa dia bisa memberikannya kepada Lil Red selama Lil Red bisa mencabutnya. Tapi sekarang, Lil Red tidak hanya mampu mencabutnya, ia bahkan bisa melepaskan kekuatan penuh dari logam gayung iblis. Tapi dia secara alami tidak mau memberikannya. Tidak hanya itu artefak Dao, tapi itu juga harus memiliki arti yang sangat besar karena semua orang dari alam rasi bintang iblis berlutut dan bersujud padanya. Kakak Wu, tidak apa-apa bercanda dengan santai. Lin Yun tidak ingin menempatkan Wu Mu dalam posisi yang sulit dan ingin Lil Red mengembalikan tongkatnya. Tetapi ketika Wu Mu mendengar itu, dia dengan cepat mulai melambaikan tangannya, tidak. Karena saya sudah mengatakannya, bagaimana mungkin saya bisa menarik kembali kata-kata saya? Selain itu, tongkat biduk iblis surgawi benar-benar bisa bersinar di tangannya, jadi tidak ada yang buruk tentang itu. Mendengar apa yang dia katakan, Lil Red yang tidak senang langsung menjadi bersemangat dan memegang tongkat biduk iblis surgawi dengan erat. Sementara itu, Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam sebelum dia berkata, bagaimana dengan ini? Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Selain sepertiga dari esensi darah kera iblis berbulu emas, kamu juga bisa memiliki bahan lainnya. Selain itu, kamu akan segera menghadapi kesengsaraan keempatmu, kan? Aku akan memberimu 800 pil astral ilahi lagi. Apa yang dikatakan Lin Yun membuat Wu Mu tertegun sebelum pikirannya meledak dan menatap Lin Yun dengan ketidakpercayaan. 800 pil astral ilahi. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Bahkan para jenius alam rasi bintang iblis lainnya pun terkejut karena 800 pil astral dewa agak terlalu dibesar-besarkan. Lin Yun tidak peduli dengan pikiran mereka dan menepuk kantong interspasialnya untuk mengambil kotak peti yang berisi pil astral ilahi. Setiap kotak peti disegel dengan jimat spiritual. Ketika Wu Mu membukanya, dia langsung terpesona oleh banyaknya pil astral ilahi. Sebagian alasan mengapa dia menjual nyawanya kepada Mo Yan adalah karena dia sangat membutuhkan 100 pil astral ilahi. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa mendapatkan 800 dari mereka dari Lin Yun yang benar-benar melampaui imajinasinya. Mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Wu Mu kemudian berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun, Kakak Lin, kemurahan hati Anda telah memenangkan hati saya. Saya malu mengambil begitu banyak pil astral ilahi, tapi saya sangat membutuhkannya. Jika tidak, aku tidak akan bisa bersaing dengan para ahli di area terlarang Changlong. Jadi saya tidak akan bersikap sopan kepada Anda. Tapi kau bisa mencariku jika kau membutuhkan bantuan di masa depan. Alam rasi bintang iblis kita tidak memiliki banyak kelebihan selain tidak takut mati. Wu Mu benar-benar rendah hati. Tetapi menyebutkan bahwa mereka tidak takut mati, bahkan Lin Yun harus memberikan rasa hormatnya kepada Wu Mu. Bagaimanapun, dia tidak ragu-ragu untuk menyerang kera iblis berbulu emas ketika dia hampir terbelah menjadi dua. Seseorang seperti Wu Mu cocok dengan temperamen Lin Yun dan keduanya mengobrol untuk waktu yang lama. Selama periode ini, Lin Yun juga menemukan mengapa mereka akan bersujud ketika mereka melihat gambar kera naga kuno. Jadi ternyata klan Wu Mu memiliki garis keturunan kera naga dengan kera naga kuno sebagai totem mereka.
Jadi kera naga kuno itu suci di alam rasi bintang iblis mereka. Setelah mereka selesai mengobrol, mereka kemudian mulai membelah tubuh kera iblis berbulu emas. Lin Yun hanya mengambil inti binatang itu dan membiarkan mereka memiliki bahan lainnya. Wumu menemukan bahwa kera iblis berbulu emas memiliki tulang rusuk yang diukir dengan rune spiritual di atasnya. Jika ditempa dengan baik, itu bisa diubah menjadi senjata yang tidak lebih lemah dari artefak Dao. Ini berarti dia tidak perlu bertarung dengan tangan kosong di area terlarang Changlong. Setelah Wumu mengekstraksi esensi darah, dia melihat ke arah Lil Red dan berkata, vitalitas kucing berdarah naga ini sangat mengejutkan, tetapi juga berbahaya baginya untuk memurnikan 2/3 dari esensi darah. Klan kami memiliki teknik rahasia yang diturunkan oleh nenek moyang kami. Jika kau bisa mempercayaiku, aku bisa membantunya memurnikan esensi darah kera iblis berbulu emas. Mendengar itu, mata Lin Yun berbinar dan mengangguk, itu lebih baik. Jika Lil Red bisa memurnikan garis keturunan kera iblis berbulu emas, ia bisa dengan mudah mencapai alam jiwa surgawi jiwa kedua. Dengan tongkat biduk iblis surgawi di tangannya, kekuatannya mungkin akan tumbuh ke ketinggian yang menakutkan. Pertama-tama keluarkan 100 pil astral ilahi. Mendengarkan Wumu, Lin Yun menepuk kantong interspasial tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan 100 pil astral ilahi. Jika mereka diubah menjadi pil astral, mereka akan setara dengan 1 juta pil astral. Saat energi astral mulai menyebar di lembah, Wumu tidak berani ceroboh dan membiarkan Lil Red melompat ke tumpukan pil astral ilahi. Logam gayung iblis. Wumu berkata dan seorang elit dari alam konstelasi iblis berjalan keluar dengan logam yang diselimuti aura merah tua sebelum meletakkannya. Oh, kera naga kuno. Tolong biarkan rasi bintang iblis berkobar untuk selamanya. Saat Wumu mulai membentuk segel kuno, untaian api hitam terbang keluar darinya dan langsung melelehkan pil astral ilahi dan logam gayung iblis. Kemudian, api segera terbentuk menjadi susunan spiritual kuno yang memancarkan aura kuno dan biadab seiring dengan perubahan segel Lin Yun. Lil Red yang duduk di dalamnya mulai mengertakkan gigi tapi tidak berteriak. Tapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia mulai berteriak kesakitan. Adegan ini membuat wajah Lin Yun berubah dan ingin menghentikan Wumu. Tapi dia bisa melihat kekeras kepalaan di mata Lil Red karena jelas tidak berniat untuk menyerah. Orang bodoh ini. Mata Lin Yun menjadi berair saat melihat adegan ini. Dia tiba-tiba teringat bagaimana Lil Red mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya di pegunungan Sky Mount. Saat itu juga bertekad untuk melindunginya. Meskipun Lil Red mungkin terlihat malas, tekadnya tidak lebih lemah dari Lin Yun. Semua orang mengatakan bahwa Lil Red adalah hewan peliharaannya. Tapi di matanya, dia telah memperlakukan orang bodoh ini sebagai saudara. Saudara Lin, esensi darah. Wumu berkata sambil mengertakkan gigi dengan ekspresi serius dengan dahinya berlumuran keringat. Kamu harus bertahan. Mata Lin Yun bersinar dengan cahaya yang menentukan dan melemparkan esensi darah ke dalam susunan kuno. Di bawah temperamen susunan spiritual, esensi darah menjadi hidup dan mulai bergoyang ke arah Lil Red. Ketika esensi darah memasuki tubuh Lil Red, ia mulai mengaum lebih keras dengan rasa sakit tertulis di seluruh wajahnya. Di saat yang sama, pil astral ilahi dalam susunan tersebut habis dengan sangat cepat. Lebih banyak pil astral ilahi. Wumu berteriak. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun menepuk kantong interspasial dan melemparkan 200 pil astral ilahi lagi ke dalam arai. Tidak cukup. Tidak lama kemudian, wajah Wumu berubah karena nafsu makan Lil Red telah jauh melebihi imajinasinya. Sepertinya dia telah mempraktikkan teknik kultivasi dan rasa haus dalam garis keturunannya tak terbayangkan. Wajah Lin Yun berubah dan ragu-ragu sejenak sebelum dia melemparkan 300 lebih pil astral ilahi ke dalam susunan spiritual. 1 jam kemudian, api dalam susunan itu akhirnya mulai mereda dan membuat wajah para jenius alam rasi bintang iblis berubah. Mereka mulai bertanya-tanya betapa menakutkannya garis keturunan kucing berdarah naga ini yang membutuhkan begitu banyak pil astral ilahi. Ini juga pertama kalinya Wumu mengalami situasi ini dengan wajahnya menjadi pucat. Siapapun bisa mengatakan bahwa dia mengalami kesulitan untuk bertahan. Bahkan sebelum Wumu bisa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Yun melemparkan 400 pil astral ilahi lainnya ke dalam susunan spiritual kuno. Ini berarti ada total 1000 pil astral ilahi yang digunakan. Ketika energi astral yang tak terbatas menyebar, itu membuat tanah di lembah mulai berubah menjadi merah seolah-olah menyala. Pada saat yang sama, Lil Red juga mencapai titik puncaknya saat tubuhnya mulai membengkak dengan bulu-bulunya yang berdiri.
Adegan ini membuat Lin Yun khawatir jika sesuatu akan terjadi karena dia awalnya berpikir bahwa tidak akan ada kecelakaan dengan Wu Mu yang membantu. Tapi bahkan dia tidak pernah menyangka bahwa Lil Red akan memiliki nafsu makan yang besar untuk menghabiskan 1000 pil astral dewa. Tepat ketika Lin Yun merasa gugup, api hitam melesat ke langit dari susunan itu sebelum seluruh susunan itu meledak. Saat kekuatan yang sangat besar menyapu, Lin Yun terkejut karena dia hampir terlempar oleh kekuatan ini. Itu gagal. Lin Yun bertanya. Tidak, ini sukses, kata Wu Mu. Batu-batu muncul dari susunan yang rusak dengan logam gayung iblis yang tak terhitung jumlahnya yang mulai menyatu dalam api dan terbentuk menjadi patung kera naga kuno yang menyelimuti Lil Red di dalamnya. Tidak lama kemudian, patung kera naga itu tumbuh hingga mencapai ketinggian ribuan meter yang menakutkan. Hanya setelah menyaksikan adegan ini, Wu Mu menghela napas lega dan tersenyum, orang ini benar-benar monster. Ada catatan bahwa seorang senior dari klan saya hanya memanifestasikan patung setinggi 300 meter ketika dia mengalami kesengsaraannya. Bahkan para jenius alam rasi bintang iblis lainnya berseru pada ukuran patung Lil Red. Itu akan membuka segelnya dalam waktu setengah bulan sampai 1 bulan. Pada saat itu akan berada di jiwa kedua alam jiwa surgawi. Tatapan Wu Mu berkobar dan berkata, saya benar-benar ingin melihat seberapa kuat jadinya. Mungkin sudah takdir bahwa artefak suci klan saya ada di tangannya. Lin Yun juga tersenyum karena kegelisahannya akhirnya mengendur sekarang. Dia tahu bahwa Wu Mu akan segera pergi dengan pembukaan area terlarang Changlong semakin dekat. Wu Mu pasti akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengasingkan diri. Kakak Lin, Anda tidak perlu mengirim saya pergi. Kita akan bertemu lagi 2 bulan dari sekarang di area terlarang Changlong. Aku yakin kau akan mengejutkan semua orang dengan kekuatanmu saat itu, tawa Lin Yun. Dia hanya menghormati para ahli tanpa memandang asal-usul mereka. Kita akan bertemu lagi saat itu. Lin Yun menangkupkan kedua tangannya sebagai jawaban. Setelah rombongan alam konstelasi iblis pergi, Lin Yun berbalik untuk melihat patung besar itu dengan matanya yang berkobar. Dia tahu bahwa dia juga harus mulai memurnikan inti binatang kera iblis berbulu emas atau dia akan ditinggalkan oleh Lil Red. Bab 947 Kekuatan Sejati Tinju Matahari Ilahi. Kira-kira ada 2 bulan lagi sebelum area terlarang Changlong dibuka. Jadi Lin Yun punya cukup waktu untuk mengasingkan diri. Dia menepuk kantong interspasialnya dan mengambil inti binatang kera iblis berbulu emas di lembah. Ini adalah inti binatang yang berkobar dengan api merah dan inti emas di tengahnya. Ketika Lin Yun merasakan aura menakutkan yang datang dari inti ini membuat Lin Yun sangat terkejut. Dia berencana untuk menggunakan inti binatang ini untuk membawa segel pemecah matahari ilahi ke puncak sebelum berlatih tinju matahari ilahi karena seharusnya tidak ada kesulitan. Tapi dia tidak tahu berapa banyak bentuk yang bisa dia capai hanya dalam waktu 2 bulan. Mari kita perbaiki inti binatang itu terlebih dahulu. Lin Yun mengingat kembali dirinya sendiri dan duduk dengan tangan di atas lututnya sementara inti binatang kera iblis berbulu emas melayang di hadapannya saat aura merah yang sangat besar menyelimuti dirinya. Melihat dari jauh, cahaya merah yang dipancarkan dari Lin Yun memancarkan aura kekerasan dalam kegelapan. Lin Yun kemudian mengedarkan hawa pedangnya bersamaan dengan hawa asalnya yang memenuhi setiap sudut tubuhnya. Bunga ziyuan yang sangat besar tiba-tiba mekar di tanah dengan langit biru tri yang menjulang tinggi di belakangnya dengan kilatan petir. Ketika dia mengedarkan jurus pedangnya pada saat yang sama, inti binatang di belakangnya dengan cepat dimurnikan oleh energi asalnya yang berisi niat pedangnya. Saat racun hitam dari inti binatang mulai keluar, itu adalah aura iblis yang dikeluarkan oleh niat pedangnya. Bagaimanapun, semua binatang iblis terkorosi dengan aura iblis di jalan surgawi. Untuk kultivator iblis, mereka dapat mempercepat pemurnian mereka dengan melahap aura iblis. Meskipun berbahaya, mereka bisa mengubahnya menjadi aura iblis mereka. Tapi bagi Lin Yun, aura iblis hanya akan membawa masalah tak berujung baginya karena aura iblis hanya akan mempengaruhi hatinya sebagai pendekar pedang. Tapi untungnya, niat pedang juga bisa dianggap sebagai kutukan aura iblis. Lin Yun dapat dengan mudah menebas aura iblis dengan niat pedang spiritualnya, belum lagi niat pedangnya ditingkatkan menjadi niat pedang langit sekarang. 1 jam kemudian, jeritan menyedihkan terdengar dari inti binatang itu dan bisa melihat sisa jiwa kera iblis berbulu emas mengeluarkan raungan, mencoba mengebor dahi Lin Yun dan menempati tubuhnya. Mati. Lin Yun mendengus dengan tenang. Begitu saja, sisa jiwa dari kera iblis berbulu emas hancur berkeping-keping dari pedang yang ditujukan pada pupil matanya. Dia benar-benar tahu bagaimana cara bersembunyi.
Jika niat pedangku tidak cukup tajam, tubuhku mungkin akan ditangkap olehnya. Lin Yun bergumam. Bagaimanapun, kultivator iblis dikenal karena ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan niat membunuh mereka. Seringkali, ini adalah hasil dari pemurnian aura iblis dan jiwa-jiwa yang tersisa di inti binatang yang menyatu dengan mereka. Bukan berarti Lin Yun telah menghapus ancaman tersembunyi, Lin Yun tidak lagi memiliki keraguan dan mulai memurnikan inti binatang itu. Di bawah niat pedangnya, inti binatang buas emas itu retak dengan jejak benang emas yang menyilaukan bersinar keluar. Ketika Lin Yun merentangkan telapak tangannya, segel pemecah matahari ilahi muncul dengan kuno di tengahnya yang mulai melahap benang emas. Pada akhirnya, benang-benang emas itu menyatu menjadi satu dan terlihat seperti mata air emas di telapak tangan Lin Yun. Pada saat yang sama, cahaya yang dipancarkan dari segel pemecah matahari ilahi juga mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Ketika mencapai batas pemurnian inti binatang, telapak tangan Lin Yun telah terbentuk menjadi dunia yang sama sekali berbeda dan segel kuno itu juga telah berubah menjadi matahari yang menyala yang memancarkan sinar matahari yang sangat besar. Tapi tepat pada saat ini, manusia bersayap 1000 meter muncul di belakangnya. Itu tidak lagi terlihat ilusi seperti masa lalu tetapi sangat padat. Di antara kelopak matanya, ada kecemerlangan yang terpancar sebelum prestise ilahi meledak dari Lin Yun. Pada saat ini, segel pemecah matahari ilahi telah hidup kembali yang mengejutkan Lin Yun. Transformasi ini seperti niat pedang Xiantiannya yang mencapai niat pedang spiritual, membawa transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini puncak dari segel pemecah matahari ilahi? Merasakan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mata Lin Yun melonjak dengan ketertarikan yang kuat dengan kekuatan yang luar biasa memenuhi setiap sudut tubuhnya. Itu sebanding dengan tekanan dari niat pedang langitnya tetapi bahkan lebih ganas. Bagaimanapun, itu adalah jalur yang sama sekali berbeda dari jalur pedangnya. Ketika Lin Yun mengepalkan tinjunya, ruang di depannya retak seperti gunung yang runtuh. Itu sudah memiliki kekuatan yang menakutkan bahkan sebelum dia melayangkan tinjunya, dan dia bisa merasakan seolah-olah dia telah memegang matahari yang asli. Jika dia melemparkannya, dia merasa bahwa dia bisa menghancurkan setengah lembah dengan itu. Pada akhirnya, Lin Yun melemparkan pukulannya ke tanah yang menghancurkan segala sesuatu dalam radius 10 mil saat api tak terbatas menyebar yang tampak seperti magma yang berkobar. Kobaran api keemasan yang deras tampak seperti kiamat dan meteorit raksasa yang jatuh ke tanah. Semua ini disebabkan oleh satu pukulan dari Lin Yun. Lin Yun memiliki pengalaman yang luas. Tapi meski begitu, dia masih dikejutkan oleh kekuatan penghancur dari segel pemecah matahari ilahi. Beberapa lama kemudian, Lin Yun menghela nafas dan menghela nafas, sungguh menakutkan. Tidak cukup. Masih belum cukup untuk mengalahkan seorang jenius yang menentang surga seperti wanita misterius itu. Tapi Lin Yun segera menyipitkan matanya. Jika itu adalah seorang jenius biasa di alam jiwa surgawi jiwa keempat, Lin Yun yakin bisa melawan mereka. Tapi peluangnya untuk menang akan berkurang setengahnya jika dia bertemu dengan mereka yang berada di peringkat 10 besar. Jika dia bertemu dengan 7 kepala, maka peluangnya untuk menang hampir tidak ada. Tapi dia sekarang memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak perlu lagi menggunakan bantuan cambuk Raja Guntur Api Ungu dan Lil Red sebelum akhirnya melarikan diri. 2 bulan. Aku masih punya waktu tersisa. Aku bisa mengultivasi tinju matahari ilahi sekarang dan aku juga tidak bisa menyerah pada kultivasiku. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan menunggu energi asalnya pulih sebelum mengeluarkan giok tinju matahari kemuliaan suci yang tergelincir di dahinya lagi. Saat informasi yang tak terbatas mulai mengalir ke dalam pikirannya, 9 bentuk tinju matahari ilahi muncul di benaknya. Mereka adalah awan mengusir matahari, aura ungu timur, api terbit, matahari menggantung, matahari puncak, dominasi mutlak, matahari merah, matahari terbenam, dan 9 matahari bersinar. 3 jurus dibagi menjadi 1 jurus, seperti awan menghalau matahari, aura ungu timur, dan api terbit. Inti dari jurus ini adalah matahari terbit saat fajar. Sedangkan untuk matahari menggantung, puncak matahari, dan dominasi mutlak, merepresentasikan matahari pada puncaknya dengan dominasi yang tak tertandingi. 3 sisanya mungkin tampak suram, tetapi di dalamnya juga terkandung esensi matahari ilahi yang abadi. Lagi pula, ada rumor yang mengatakan bahwa ini adalah kiamat ketika fenomena 9 matahari yang menggantung di langit muncul. Selain itu, segel yang lebih rendah akan terbentuk setiap kali dia berhasil mempelajari suatu bentuk. Setelah menyelesaikan satu alam,
Tiga segel yang lebih rendah dapat bergabung dengan segel pemecah matahari ilahi untuk membentuk teknik rahasia tinju matahari ilahi, pemusnahan matahari ilahi. Ketika kesembilan bentuk dipelajari, teknik rahasia terakhir adalah 9 matahari pemusnah yang bahkan dapat mewujudkan fenomena legenda yang menakutkan. Inilah yang membuat teknik rahasia itu menjadi jurus terlarang. Ketika Lin Yun meletakkan batu giok itu ke bawah, dia bisa merasakan kulit kepalanya kesemutan karena kekuatan dari teknik bela diri keberuntungan ini sedikit sulit dipercaya. Dia sekarang tahu mengapa disebutkan dalam slip giok bahwa itu bisa dibandingkan dengan teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut kekaisaran jika seseorang mampu memahami kedalaman di dalamnya. Terlalu tidak realistis untuk mempelajari semuanya dalam 2 bulan. Aku hanya butuh 3 jurus pertama untuk memastikan keselamatanku di area terlarang Changlong. Kemudian lagi, saya juga tidak bisa mengabaikan kultivasi saya. Aku harus mendapatkan kualifikasi untuk kesengsaraan keduaku atau semuanya akan sia-sia. Lin Yun masih tenang menghadapinya. Jika kultivasinya tidak cukup kuat, dia hanya bisa menghadapi para jenius alam jiwa surgawi jiwa keempat itu. Tapi dia tidak hanya ingin bisa menghadapi mereka dengan nyaris saja karena ini berarti dia harus menyerahkan warisan di area terlarang Changlong. Seiring berjalannya waktu di lembah abu, Lin Yun akan menghabiskan siang hari untuk mengembangkan tinju matahari kemuliaan suci dan kultivasinya dengan pil astral suci di malam hari. Dia praktis berkultivasi sepanjang waktu tanpa berkedip. Kultivasinya pada tinju matahari ilahi juga tidak semulus itu. Bagaimanapun, itu adalah teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut dan dia hampir tidak bisa mengembangkannya dengan kultivasinya saat ini. Kadang-kadang, Lin Yun akan berkobar dengan api di lembah dan mulai berguling-guling di tanah dengan wajahnya yang terdistorsi dari rasa sakit. Tetapi untuk menjadi kuat, memenuhi janjinya dengan Su Ziao, dan melindungi orang-orang yang dia sayangi, Lin Yun mengertakkan gigi dan tidak menyerah bahkan dengan air mata mengalir di matanya. Dia tidak memiliki siapapun yang berdiri di belakangnya dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia jatuh, kematian akan menunggunya karena tidak ada yang akan memberinya kesempatan untuk bangkit. Ada banyak sekali alam yang lebih tinggi di jalan surgawi dan telah lama menjadi pemandangan mereka. Jika dia jatuh sekali, yang menunggunya adalah tatapan dingin dan cemoohan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ketenarannya sangat kuat dengan banyak orang yang mengaguminya, ada juga banyak orang yang menunggunya jatuh. Jadi dia tidak punya pilihan selain menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu, dia bisa berjalan ke ujung jalan surgawi dan bersinar di alam Kunlun. Tapi yang tidak diketahui Lin Yun adalah bahwa semua tindakannya dilihat oleh Lil Red di dalam patung. Lil Red mungkin berada dalam pengasingan, tapi dia bisa melihat apa yang terjadi di luar dan merasakan penderitaan Lin Yun. Begitu saja, kedua bersaudara itu bertekad untuk menjadi lebih kuat bahkan tanpa berbagi sepatah kata pun. Semuanya agar mereka bisa berjalan ke ujung jalan surgawi dan menginjak para jenius alam yang lebih tinggi di bawah kaki mereka. Bab 948 Area Terlarang Changlong. Waktu berlalu dengan cepat sementara Lin Yun dan Lil Red berkultivasi. Dalam sekejap mata, 40 hari telah berlalu. Pada pagi ini, Lin Yun berjemur di bawah sinar matahari saat dia berlatih tinju matahari ilahi. Butuh waktu 40 hari bagi tinju matahari ilahi untuk mulai terbentuk di tangan Lin Yun. Lin Yun melemparkan segel pemecah matahari ilahi di lembah yang luas. Saat segel itu mekar, manusia bersayap raksasa muncul di belakangnya sementara sayapnya menutupi langit. Manusia bersayap itu tampak hidup dan berbeda dari fenomena yang dimanifestasikan oleh orang lain. Selain kemuliaan yang dipancarkan manusia bersayap itu, ada juga ruang hitam di belakang Lin Yun yang tampak menakutkan. Tapi Lin Yun tidak melepaskan segel seperti yang dia lakukan di masa lalu. Sebaliknya, dia membiarkan matahari keemasan mekar di telapak tangannya sebelum dia mengepalkan tinjunya. Bentuk pertama dari tinju matahari pengusir awan ilahi. Saat dia melayangkan tinjunya, aura manusia bersayap itu mulai naik dengan keras saat cahaya keemasan bersinar. Di saat yang sama, segel yang lebih rendah muncul di belakang manusia bersayap seperti bintang. Bentuk kedua, aura ungu timur. Dengan cahaya ungu yang tak terbatas, matahari terbit penuh dengan vitalitas. Dalam sepersekian detik, seluruh langit dan bumi menyala. Dengan jurus kedua, segel emas lain muncul di belakang manusia bersayap seperti bintang. Jurus ketiga, api yang meningkat. Ketika Lin Yun melayangkan pukulan ketiga, matahari baru muncul di langit yang bersinar terang. Pada saat yang sama, segel ketiga muncul di belakang manusia bersayap.
Ketika segel ketiga muncul, manusia bersayap itu mengeluarkan tekanan menakutkan yang penuh dengan martabat dan kemegahan. Pada saat yang sama, keringat mengalir di dahi Lin Yun karena dia hampir tidak bisa bertahan. Dia mencapai saat kritis di mana dia harus menggabungkan ketiga segel itu. Hanya dengan begitu dia bisa melaksanakan pemusnahan matahari ilahi. Kesulitan itu membuatnya berada dalam kondisi menyedihkan karena meridiannya hampir terbakar. Pada dasarnya, energi asalnya tidak bisa mengimbangi jumlah energi yang dia keluarkan. Namun, dia yakin dia bisa berhasil setelah mengalami banyak kegagalan. 3 segel mulai berputar dengan cepat saat manusia bersayap itu tumbuh 3 kali lebih besar. Seperti yang diharapkan, semua energi asal Lin Yun tersedot habis. Namun, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Pemusnahan matahari ilahi. Begitu kata terakhir meninggalkan mulut Lin Yun, bulu-bulu pada manusia bersayap itu bersinar terang. Semua cahaya berkumpul pada manusia bersayap, meninggalkan seluruh wilayah dalam kegelapan. Kemudian, aura penghancur tiba-tiba meledak. Ketika Lin Yun melayangkan pukulannya, cahaya keemasan yang tak terbatas membakar awan iblis di langit. Setelah langit berbintang terungkap, lembah itu tertutup cahaya bintang. Lin Yun menghela nafas panjang saat keringat membasahi wajahnya yang pucat. Matanya penuh dengan kegembiraan saat dia melihat cahaya keemasan itu menghilang. Sebuah kawah yang menakutkan muncul di depan Lin Yun dengan lebar lebih dari beberapa ratus meter. Kawah itu begitu dalam hingga dia bisa melihat api keemasan di bawah pegunungan es. Aku berhasil. Lin Yun mengepalkan tinjunya dengan puas. Semua rasa sakit dan siksaan yang dia derita selama 40 hari akhirnya terbayar lunas. Setelah beristirahat sejenak, Lin Yun melayang ke langit dan mengeksekusi matahari melayang, Solar Nun, dan dominasi mutlak dalam satu tarikan nafas. Serangan-serangan itu menciptakan berbagai fenomena di langit yang sama sekali berbeda dari 3 jurus pertama. Bentuk-bentuk ini berfokus pada matahari terbit, jadi kekuatan mereka penuh dengan dominasi. Setelah dia selesai berlatih, Lin Yun tertawa terbahak-bahak. Butuh waktu 40 hari baginya untuk menyelesaikan 6 bentuk pertama dari tinju matahari ilahi. Sekarang, satu-satunya hal yang menahannya adalah kultivasi dan fisiknya. Sudah sulit baginya untuk menggabungkan 3 jurus pertama, jadi menggabungkan 6 jurus hampir mustahil. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, matanya bersinar dengan kegembiraan, akhirnya aku punya kartu truf lain. Beruntung bagi Lin Yun, dia telah mencapai puncak jiwa pertama alam jiwa surgawi setelah 40 hari. Selama dia mau, dia bisa mencoba kesengsaraan kedua. Jika dia berhasil, dia mungkin bisa menggabungkan 6 bentuk tinju matahari ilahi. Pada saat ini, hanya ada 15 hari sampai area terlarang Changlong dibuka. Itu pasti akan menarik perhatian semua ahli tingkat atas di wilayah Naga Biru, termasuk wilayah lain. Tentu saja, alam tulang darah pasti akan hadir. Pada titik ini, pemimpin alam tulang darah pasti telah mencapai jiwa keempat alam jiwa surgawi. Kematian Kong Xuan memberikan pukulan berat bagi kekuatan dan reputasi alam tulang darah, jadi mereka pasti akan memperhatikan Lin Yun. Bagaimanapun, jika Liu Mu, pemimpin alam tulang darah, ingin menebus alam tulang darah, dia harus membunuh Lin Yun. Jadi Lin Yun perlu mempertahankan pendirian yang kuat. Jika tidak, alam yang lebih tinggi akan mengincar dia dan hartanya. Warisan dan hartanya sangat menarik karena mereka tidak biasa dengan cara apapun. Saat ini, reputasi Lin Yun telah menyebar dengan liar. Bahkan 7 kepala dari peringkat naga biru tidak bisa menekan reputasi Lin Yun. Dia sangat populer karena dia tidak mengandalkan alam untuk mendukungnya. Namun, alasan popularitasnya adalah alasan yang sama mengapa dia perlu mengintimidasi semua orang. Saat Lin Yun memikirkan hal ini, raungan ganas tiba-tiba menyentakkannya terjaga. Saat dia menoleh, dia melihat patung kera naga itu hancur. Lil Red masih dalam bentuk kucing berdarah naga saat melayang ke langit. Pada saat ini, Lil Red terlihat sedikit gemuk. Namun, ia masih mengeluarkan aura yang sangat besar dan menakutkan. Jiwa kedua alam jiwa surgawi. Mata Lin Yun bersinar dengan kegembiraan karena Lil Red akhirnya mengalami transformasi. Setelah memurnikan esensi darah kera iblis berbulu emas, bulunya berubah menjadi hitam. Selain itu, aura perkasa seorang raja terpancar dari pupil mata Lil Red. Ia menggunakan aura raja yang dimiliki oleh kera iblis berbulu emas. Lin Yun terkejut. Jika dia tidak menggunakan niat pedang langitnya, akan sulit baginya untuk menghadapi aura raja Lil Red. Namun, perubahan ini membawa senyuman di wajah Lin Yun. Tiba-tiba, Lil Red memuntahkan tongkat biduk iblis surgawi.
Ia menyimpan kantong interspasial di dalam perutnya, jadi ia harus memuntahkan tongkat itu untuk menggunakannya. Kelihatannya aneh, tapi itu tidak berbeda dengan bagaimana orang lain mengambil seseorang dari kantong interspasial mereka. Ketika rune suci pada tongkat biduk iblis surgawi berkelebat, cahaya kuno yang menyilaukan mendistorsi ruang di depan Lil Red. Distorsi itu menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya terlihat seperti ilusi. Kemudian, Lil Red menghancurkan Lin Yun dengan tongkat biduk iblis surgawi. Dalam sepersekian detik itu, aura kekerasan mengalir ke arah Lin Yun. Jika Lin Yun tidak melakukan perbaikan, dia akan dibodohi oleh Lil Red. Dengan sebuah senyuman, dia mengeksekusi tinju matahari ilahi tepat sebelum tongkat gayung iblis surgawi mencapainya. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema dari tabrakan itu, yang langsung menghancurkan semua fenomena. Sekarang setelah Lin Yun selesai, dia meraih tongkat biduk iblis surgawi dan bertanding dengan Lil Red dalam kekuatan. Saat mereka bertanding, pegunungan itu mulai runtuh. Pada saat ini, Lin Yun bisa melihat cahaya yang kuat di pupil mata Lil Red. Sepertinya orang bodoh ini menjadi jauh lebih cerdas. Begitu Lin Yun memuji Lil Red terkekeh dengan wajah menggemaskan. Namun, itu hanya menggemaskan di mata Lin Yun. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka akan menganggap wajah Lil Red sedikit tercela. Saat Lin Yun melepaskan tongkatnya, Lil Red menelan tongkat itu dan melompat ke bahu Lin Yun. Sekarang, mereka siap untuk pergi ke area terlarang Changlong. Dengan hanya 10 hari tersisa, Lin Yun yakin bahwa Liu Mu, pemimpin alam tulang darah, akan masuk. Dia tidak sabar untuk bertemu Liu Mu dan mengajari seluruh alam tulang darah untuk tidak memprovokasi dia. Bab 949 Ucapan yang bagus. Karena Lin Yun masih punya waktu 10 hari lagi, dia tidak terburu-buru untuk mencapai area terlarang Changlong. Dia meluangkan waktunya untuk melakukan perjalanan dan melawan semua binatang iblis yang dia temui. Itu adalah waktu yang tepat untuk mengasah tinju matahari kemuliaan miliknya. Dia bahkan mampu memaksa binatang iblis penguasa untuk mundur setelah 3 pukulan. 7 hari kemudian, Lin Yun dapat melihat area terlarang Changlong. Itu terletak di atas altar dan dikelilingi oleh bangunan megah. Dengan susunan bangunan, altar itu tampak sakral. Sepertinya ada banyak sekte kuat yang melindungi altar di masa lalu. Karena pertempuran dari zaman kuno sangat brutal, banyak reruntuhan yang tertinggal. Namun, area terlarang Changlong adalah sebuah alam, jadi ada banyak hal yang diawetkan. Lin Yun tidak sabar untuk melihat seperti apa zaman kuno itu. Jika dia bisa melihat sekilas masa lalu dan mendapatkan beberapa warisan dalam prosesnya, dia akan memenuhi tujuannya untuk perjalanan ini. Tapi seperti Lin Yun, ada banyak orang jenius yang merasakan hal yang sama. Begitu banyak orang jenius dari alam yang lebih tinggi berkumpul di kota karena tidak ada yang mau ketinggalan. Ketika Lin Yun melihat kota yang sibuk, dia sedikit terkejut. Antrean orang memasuki kota dari segala penjuru. Kemunculan alam terlarang naga biru benar-benar merupakan peristiwa besar. Alam yang lebih tinggi ada di mana-mana. Aku yakin banyak jenius tingkat atas dari peringkat naga biru ada di sini juga. Lin Yun bisa merasakan darahnya mendidih. Skala kota itu sangat besar dan jauh melebihi banyak kota dari berbagai negeri astral. Namun meski begitu, kota itu mencapai kapasitas maksimum. Lil Red duduk di bahu Lin Yun dengan penuh semangat. Ia senang berada di tempat yang ramai, tapi ia juga memiliki kewaspadaan yang jauh lebih besar dari kewaspadaan Lin Yun. Bagaimanapun juga, kehati-hatian seekor binatang iblis terukir dalam garis keturunan mereka. Jika Lin Yun tidak menggunakan niat pedangnya, dia tidak akan peka terhadap bahaya seperti saat ini mengangkat kepalanya, Lin Yun melihat ke gedung-gedung megah di depannya. Tapi tidak peduli seberapa tinggi semuanya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan altar yang megah. Meskipun kota itu sangat ramai, tidak ada yang berani mendekati kuil. Bagaimanapun juga, kuil itu telah menjadi benteng pertahanan dari alam yang lebih tinggi. Kita harus pergi ke sana. Lin Yun tersenyum saat dia menurunkan tudungnya dan bergabung dengan kerumunan. Tudung itu hampir tidak bisa menyembunyikan penampilannya, tapi itu tidak membantu menyembunyikan identitasnya. Namun, Lin Yun tidak peduli dengan identitasnya yang terungkap lagi. Kudengar ada banyak harta karun di area terlarang Changlong. Selain warisan dari sekte-sekte yang kuat dari zaman kuno, ada juga beberapa rahasia dari era naga suci. Legenda mengatakan bahwa 4 wilayah di Jalan Surgawi terkait dengan sekte kolosal dari zaman kuno. Pada puncaknya, mereka jauh melebihi semua sekte di era saat ini. Bukankah itu sedikit dramatis? Yah, itu hanya legenda, jadi siapa yang tahu apakah itu benar?
Tapi pasti ada banyak harta karun di area terlarang Changlong. Dengan satu harta karun, akan mudah untuk bangkit di jalan surgawi. Hehe. Kamu bisa bermimpi sesukamu, tapi tidakkah kamu melihat alam yang lebih tinggi? Apa kau pikir kau adalah Lin Yun? Bagaimana kamu bisa melawan alam yang lebih tinggi? Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan muncul di area terlarang Changlong? Bahkan beberapa alam yang lebih tinggi akan kehilangan harta karun. Saya yakin hanya 7 kepala yang akan bersinar terang kali ini. Lin Yun berbaur dengan kerumunan dan mendengar pendapat semua orang. Sepertinya persaingan untuk area terlarang Changlong jauh lebih merepotkan daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Kudengar pemilik 6 roh astral sudah berada di kuil. Satu-satunya yang tersisa adalah Lin Yun. Siapa sangka pemilik roh mulia bulan juga berasal dari alam yang sama dengan Lin Yun. Tapi sepertinya alam yang lebih tinggi tidak akan menyulitkan dia karena mereka terfokus pada Lin Yun. Lin Yun tidak hanya menarik perhatian mereka. Dia menyebabkan masalah bagi mereka. Kudengar dia merebut inti binatang raja dari 6 alam yang lebih tinggi, yang membuat Mo Yan gila. Lin Yun mungkin satu-satunya di distrik Changlong yang bisa mengabaikan alam yang lebih tinggi. Lin Yun benar-benar mengesankan. Tapi aku ragu dia akan muncul kali ini. Bagaimanapun, Liu Mu berhasil mencapai jiwa keempat alam jiwa surgawi. Jadi ada beberapa alam yang lebih tinggi setelah dia sekarang. Ya, dia praktis musuh publik nomor 1 sekarang. Bagaimanapun, dia mempermalukan alam yang lebih tinggi dan dia memiliki banyak harta padanya. Jadi tidak mungkin dia akan muncul sampai saat terakhir. Lin Yun tertegun dengan informasi yang dia dengar. Dia tidak terkejut bahwa Liu Mu mencapai jiwa keempat alam jiwa surgawi, tapi itu masih merupakan prestasi yang mengesankan. Jenius alam jiwa surgawi jiwa keempat tidak umum di distrik Changlong. Jadi tidak mengherankan jika semua orang tahu tentang Liu Mu. Namun, Lin Yun terkejut bahwa orang-orang tahu dia mencuri inti binatang kera iblis berbulu emas. Tidak ada keraguan dalam benak Lin Yun bahwa Mo Yan menyebarkan informasi dan sedang menunggunya. Jelas, Lin Yun dalam banyak masalah. Jadi dia menarik kerudungnya lebih rendah dan terus menuju kuil. Saat dia berjalan ke depan, dia melihat perkelahian pecah di seluruh kota. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat yang lebih baik sambil menunggu. Mereka harus menggunakan cara ini karena tidak ada yang berani mendekati kuil di mana semua alam yang lebih tinggi berkumpul. Bagaimanapun juga, semua orang ingin memasuki area terlarang Changlong tepat saat dibuka. Tapi Lin Yun tidak memperhatikan siapapun. Tujuannya adalah kuil itu. Selain itu, Lin Yun tidak takut pada alam tulang darah. Bahkan jika semua orang dari alam tulang darah mengeroyoknya, dia tidak akan mundur. Tapi tiba-tiba, Lin Yun merasakan beberapa aura yang tidak asing lagi. Di sebuah bangunan yang dekat dengan kuil, perkelahian terjadi antara 2 orang. Salah satu sosok berasal dari alam yang lebih tinggi dan kultivasinya berada di alam jiwa surgawi jiwa ketiga. Lawannya tidak berasal dari alam yang lebih tinggi, tetapi kultivasinya juga berada di alam jiwa ketiga alam jiwa surgawi. Tidak sulit untuk menebak bahwa alam yang lebih tinggi sedang mencoba mengejar kelompok yang menduduki gedung tersebut. Itu adalah pemandangan yang menarik karena tidak ada yang berani melawan alam yang lebih tinggi. Namun, Lin Yun tidak berhenti karena pertarungan itu. Dia berhenti karena melihat beberapa sosok yang tidak asing lagi, Chen Xuan dan Liu Yun. Jadi yang bertarung dengan pemimpin alam yang lebih tinggi pasti pemimpin alam awan tinggi, Mu Yan. Chen Xuan menceritakan semua tentang Mu Yan. Rupanya, Mu Yan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para jenius di peringkat naga biru. Namun, fondasi lawannya jauh lebih kokoh daripada miliknya. Jadi hasil dari pertarungan ini mungkin akan ditentukan dalam 10 jurus. Sementara Lin Yun memikirkan hal ini, Mu Yan dikirim terbang. Kakak senior. Semua orang dari alam awan tinggi merasa khawatir saat melihat ini. Chen Xuan dan Liu Yun bahkan melesat ke depan untuk membantu Mu Yan berdiri. Kamu berani bersaing dengan alam Skyhawkku hanya dengan kekuatan sebanyak ini. Mu Yan, kamu pasti sudah bosan hidup. Apa menurutmu sampah sepertimu bisa menempati gedung ini? Semua orang dari alam Skyhawk memandang Mu Yan dengan jijik. Jelas, mereka tidak berniat membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kami ada di sini lebih dulu. Liu Yun berkata dengan api berkobar di matanya. Begitu mereka menetap di dalam gedung, mereka diserang oleh alam Skyhawk. Jika Mu Yan tidak datang tepat waktu, konsekuensinya akan lebih buruk. Siapa cepat dia dapat? Apakah itu berhasil di jalan surgawi? Jika kita bisa menyelesaikan masalah, mengapa kita membutuhkan tinju kita? Pemimpin alam Skyhawk mengejek Liu Yun dan menertawakan absurditasnya. Kata-kata yang bagus.
Jika segala sesuatunya bisa dibicarakan dengan kata-kata, mengapa kita membutuhkan tinju kita? Tiba-tiba, sebuah suara menyela percakapan. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat sesosok tubuh yang mengenakan pakaian biru dengan tudung yang menutupi separuh wajahnya. Sulit untuk melihat wajahnya, tetapi semua orang bisa melihat seringai di wajahnya. Bab 950 Mengapa takut berkelahi? Lin Yun dengan dingin mengulangi kata-kata pemimpinnya. Suaranya tidak keras, tapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Itu Lin Yun. Pakaian biru, kotak pedang, dan kucing berdarah naga. Siapa lagi kalau bukan Lin Yun? Dia benar-benar muncul. Alam yang lebih tinggi berteriak-teriak karena mereka tidak menyangka Lin Yun akan memasuki kota dengan begitu berani. Bagaimanapun juga, dia hanya menutupi setengah dari wajahnya. Dia benar-benar melenggang masuk ke kota. Aku tidak percaya dia mencampuri urusan alam Skyhawk. Wang Chao bukan orang yang mudah ditaklukkan. Wang Chao berada di jiwa ketiga alam jiwa surgawi. Yuan Hengtian tidak bisa dibandingkan dengannya. Semua orang menatap Lin Yun dengan keserakahan di mata mereka. Mereka berharap Lin Yun berada di atas kepalanya dan mereka bisa mencuri hartanya. Saudara Lin, Liu Yun dan Chen Xuan terkejut karena Lin Yun muncul. Pemakaman bunga Lin Yun. Mata Wang Chao bersinar dengan kegembiraan saat dia melihat Lin Yun. Dia segera memberi isyarat pada alam Skyhawk untuk mengepung Lin Yun. Kepung dia. Wang Chao terkekeh sambil menatap Lin Yun, kau benar-benar berani. Serahkan roh mulia matahari dan pedangmu. Jika kau melakukannya, aku tidak akan mempersulitmu. Para jenius alam elang lainnya menatap Lin Yun dengan senyum jahat. Mereka tahu bahwa Lin Yun memiliki lebih banyak barang berharga daripada alam awan tinggi. Yang terpenting, banyak alam yang lebih tinggi telah sangat menderita di tangan Lin Yun. Jika mereka menjatuhkannya, mereka akan menjadi terkenal di antara alam yang lebih tinggi. Roh mulia matahari. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya, kata Lin Yun. Kata-katanya membuat alam Skyhawk tidak senang. Kamu pasti sedang merayu kematian. Wang Chao berkata dengan dingin, aku bodoh membuang-buang waktu untuk mencoba berunding denganmu. Kurasa aku harus mengajarimu sopan santun. 5 elit alam jiwa surgawi jiwa kedua yang berbeda membumbung ke langit dan mengepung Lin Yun. Wang Chao tahu bahwa kelimanya tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Yun, tapi dengan bantuan mereka, dia bisa menemukan kesempatan untuk menjatuhkan Lin Yun. Dia harus melakukan ini dalam satu serangan, jika tidak, alam lain akan bergerak. Dia tidak ingin yang lain mengambil roh mulia matahari, artefak Dao yang lebih besar, dan teknik bela diri keberuntungan yang canggih. Awas! Wajah para jenius alam awan tinggi berubah. Tapi saat mereka hendak membantu, situasinya tiba-tiba berubah. Dengungan pedang keluar dari tubuh Lin Yun dan merusak para elit yang menyerbu ke arahnya. Sungguh kurang ajar. Lin Yun melepas topengnya dan melemparkannya ke arah para elit. Mereka berlima terlempar, yang membuat Wang Chao membeku. Mati. Tidak dapat mempertahankan ketenangannya, Wang Chao menggertakkan giginya dengan cahaya dingin melintas di matanya. Pukulannya sangat cepat karena dia telah mendorong kultivasinya sampai batasnya. Tapi Lin Yun hanya mengangkat alisnya saat melihat serangan itu. Saat niat pedang langitnya beredar, aura pedang yang menakutkan melesat di udara dan menembus aura Wang Chao. Wang Chao merasa jiwanya dibatasi oleh niat pedang. Tapi aura pedang Lin Yun hanya bertahan selama sepersekian detik. Sebelum para penonton bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, Lin Yun melemparkan pukulan emas yang menyilaukan. Energi asal Wang Chao terkoyak saat dadanya runtuh. Ketika dia jatuh ke tanah, dia dipaksa berlutut di hadapan niat pedang Lin Yun yang tak terbatas. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Begitu cepatnya hingga kerumunan orang terdiam. Semua tatapan ganas menjadi lembut karena tidak ada yang berani mengungkapkan niat membunuh mereka. Wajah Wang Chaos terlihat jahat saat dia berlutut di tanah. Setiap kali dia mencoba untuk bangun, dia mendapati beban gunung yang sangat besar menindihnya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, dia diliputi rasa takut karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Yun padanya. Semua orang dari alam elang langit memandang Lin Yun dengan ketakutan. Mereka mundur secepat mungkin, yang mengejutkan semua orang dari alam awan tinggi. Mu Yan sangat terkejut karena dia bahkan tidak bisa melukai pemimpin alam Skyhawk. Namun, Chen Xuan dan Liu Mu bahkan lebih terkejut. Meskipun Lin Yun kuat 2 bulan yang lalu, mereka masih sebanding dengannya. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa melihat bagian belakang sosok Lin Yun. Mengintimidasi ahli alam jiwa surgawi jiwa ketiga dengan satu pandangan tidak terbayangkan oleh mereka. Sepotong sampah seperti kamu ingin mengajari saya bagaimana harus bersikap.
Apakah kamu benar-benar berpikir alam yang lebih tinggi tidak terkalahkan? Enyahlah. Lin Yun mencengkeram topengnya dan mengirim Wang Chao terbang. Wang Chao terbang di udara dan memuntahkan beberapa suap darah. Begitu dia menyentuh tanah, dia berguling hingga menabrak kelompok alam elang langit. Karena takut, mereka dengan cepat membantu Wang Chao berdiri dan melarikan diri. Mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, banyak orang jenius dari alam yang lebih tinggi merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Meskipun Lin Yun berbicara pada Wang Chao, kata-katanya ditujukan untuk semua alam yang lebih tinggi. Jelas, dia sama sombongnya seperti sebelumnya. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menelan kesombongan mereka. Sementara itu, alam yang lebih rendah menyaksikan dengan kagum. Lin Yun sama sombongnya dengan rumor yang beredar. Setelah Lin Yun berurusan dengan alam Skyhawk, dia berjalan menuju alam awan tinggi. Setelah menyapa dengan sederhana, Lin Yun mulai bertanya tentang teman-temannya dari alam Xuan Huang. Mu Yan tersenyum dan berkata, teman-temanmu ada di sini. Aku menyuruh mereka berpakaian seperti murid alam awan tinggi untuk bepergian bersama kami. Bagaimanapun, alam tulang darah telah mencari sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk mengancammu. Setelah mendengar itu, Lin Yun merasakan arus kehangatan mengalir ke dalam hatinya. Dia tahu bahwa Mu Yan mengambil risiko besar untuk melakukan ini, tetapi ini membuktikan bahwa menyelamatkan Liu Yun adalah langkah yang tepat. Kakak Lin. Liu Yun menatap Lin Yun dengan penuh semangat. Sebagai seorang pendekar pedang, dia telah sepenuhnya ditaklukkan oleh keanggunan Lin Yun. Lin Yun, Fang Xiaoyu, Zhu Qingshan, dan Zhao Chen juga melangkah maju. Mereka sangat senang melihat Lin Yun lagi. Lin Yun, apakah kamu sedang menuju ke kuil? Mu Yan tiba-tiba bertanya. Dia tahu bahwa Lin Yun sedang menuju ke kuil. Jika tidak ada masalah dengan alam Skyhawk, Lin Yun mungkin sudah berada di sana. Ya, Lin Yun mengangguk. Alam yang lebih tinggi yang berkumpul di kuil jauh lebih kuat dari alam Skyhawk. Bukan hanya alam tulang darah yang ingin berurusan denganmu, kata Mu Yan dengan ekspresi serius. Dia tidak ingin melihat Lin Yun mengambil risiko yang tidak perlu. Karena alam yang lebih tinggi bisa mendekati kuil, mereka jelas memiliki banyak kekuatan. Para pemimpin alam mereka setidaknya berada di 30 teratas di peringkat naga biru. Memikirkan hal itu membuat semua orang dari alam awan tinggi gugup. Bagaimanapun, alam yang lebih tinggi berkumpul bersama saat Lin Yun sendirian. Mu Yan memandang Lin Yun dan berkata dengan nada serius, ini adalah perjalanan yang berbahaya dan kamu mungkin tidak bisa kembali. Kalau begitu aku tidak akan kembali, senyum Lin Yun sebelum dia memakai topengnya. Sebagai seorang pendekar pedang, mengapa aku harus takut bertarung? Alam tulang darah sudah berkali-kali mengejarku, jadi inilah saatnya bagiku untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian, Lin Yun menuju ke arah kuil tanpa menoleh ke belakang.